Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Sri Sumarni MPD, dan yang kami banggakan kawan-kawan mahasiswa Pak Udi. Izinkan hari ini saya mempresentasikan makalah dengan tema atau dengan judul Asesmen bagi anak usia dini dari perspektif pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini menjadi program prioritas pemerintah, dan pemerintah sangat concern bagaimana menerapkan pendidikan karakter ini di lembaga formal. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Mungkin kita sering mendengar atau menemukan beberapa istilah berkaitan dengan karakter. Kadang kita mengenal karakter, moral, budi pekerti, atau etika. Nah, kalau kita lihat dalam EKBBI, pengertian atau makna dari karakter itu sendiri yaitu tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau lebih dikenal dengan watak. Sedangkan moral memiliki pengertian sebuah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nah, dari sini terlihat ada persamaan dan ada perbedaan. Moral maupun karakter sama-sama memiliki makna, menyertakan maknanya tentang akhlak dan budi pekerti. Adapun perbedaannya adalah pada aspek kalau karakter bersifat operatif yang merupakan sikap dan sifat yang muncul pada seorang individu, sedangkan moral lebih bersifat normatif. Oke, untuk selanjutnya teori-teori tentang pendidikan karakter atau berkaitan dengan moral. Yang pertama, teori yang disampaikan oleh Thomas Likona. Karakter menurut Thomas Likona adalah nilai operatif dalam tindakan. Dan karakter ini didapatkan melalui proses seiring sebuah nilai menjadi kebaikan. Selain itu, karakter juga dipahami sebagai suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk menanggapi sebuah situasi sesuai moral baik. Moral baik atau suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Nah, menurut Thomas Likona, pendidikan karakter ini sangat penting karena memiliki tujuan dan alasan. Pertama, pendidikan karakter ini adalah cara untuk menjamin anak-anak atau siswa memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua, pendidikan karakter juga merupakan cara untuk meningkatkan prestasi akademik anak. Kemudian, tidak semua anak bisa membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain. Maka sekolah harus menjadi sarana pembentukan karakter bagi anak, mempersiapkan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain sehingga dia bisa hidup bermasyarakat dan bersosialisasi dengan baik. Banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan problem-problem moral sosial sehingga anak mampu menghadapi itu. Yang selanjutnya merupakan persiapan terbaik untuk memiliki perilaku yang baik di tempat kerja dan juga mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja peradaban. Nah, menurut Thomas Likona, komponen penting dalam membangun karakter pada anak yang pertama yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang karakter. Kemudian yang kedua ada yang namanya moral feeling, yaitu perasaan tentang moral.
Dan yang ketiga adalah moral action atau perbuatan bermoral. Nah, Thomas Lickona menyebutkan ada 10 kebaikan karakter esensial yang harus diajarkan kepada anak usia dini, baik itu di rumah, di sekolah, di komunitas, atau di masyarakat. Ke-10 itu diantaranya ada kebijaksanaan, keadilan, ketabahan, kendali diri, kemudian sikap kasih, sikap positif, kerja keras, integritas, rasa syukur, dan kerendahan hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada teori Lauren Kohlberg. Nah, Kohlberg ini mengidentifikasikan perkembangan moral menjadi 6 tahapan dalam 3 tingkat. Pertama ada prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Pada tiap tingkatan ada 2 tahap. Dalam prakonvensional, moralitas anak berorientasi pada akibat fisik yang diterimanya daripada akibat-akibat psikologis, dan berorientasi pada rasa patuh kepada pemberi otoritas. Jadi perilaku moral anak berdasarkan pada kendali eksternal, bukan kendali internal. Nah, pada tingkat pertama ini ada 2 tahap. Satu, orientasi patuh dan takut hukuman. Yang kedua, orientasi naif egoistis atau hedonisme instrumental. Nah, kemudian tingkat yang kedua yaitu konvensional juga ada 2 tahapan. Nah, pada konvensional ini tingkat moralitas disebut moralitas peraturan konvensional dan persesuaian. Tahapannya itu orientasi anak yang baik. Yang kedua, moralitas pelestarian otoritas dan aturan sosial. Nah, kemudian yang ketiga, tingkat ketiga yaitu pasca konvensional. Tingkat ketiga ini biasa disebut sebagai moralitas prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Pada tingkatan ini, nilai-nilai moral diartikan terlepas dari otoritas dan dari kelompok. Terlepas dari apakah individu menjadi anggota kelompok atau tidak. Tahapannya juga ada 2, yaitu tahapan moralitas kontrak sosial dan hak-hak individu, dan moralitas prinsip-prinsip individu dan conscience. Nah, yang ketiga ada yang namanya teori Piaget. Nah, menurut Piaget terdapat 4 tahapan pengembangan atau pemahaman anak-anak terhadap praktek aturan atau moral dalam permainan. Nah, nanti yang pertama, anak usia 3 tahun dia mengembangkan permainan sendiri dan cenderung bermain individual tanpa kerjasama. Anak-anak pada usia ini cenderung menerima aturan tanpa proses pertimbangan terlebih dahulu. Kemudian nanti usia 3-5 tahun atau lebih dikenal dengan tahap egosentrik, di mana anak bermain secara berkelompok walaupun secara masing-masing mereka merasa paling benar. Kemudian ada usia 7-8 tahun atau disebut dengan tahapan incipient cooperation, yaitu interaksi di antara anak-anak lebih menggambarkan interaksi sosial formal, aturan dapat diterapkan dan kepatuhan anak dapat diamati. Nah, kemudian yang selanjutnya disebut juga dengan genuine cooperation untuk usia anak 11-12, di mana anak sudah dapat melihat bahwa aturan sebagai sesuatu yang bisa diubah dan bisa dibuat berdasarkan kesepakatan. Nah, kemudian teori perkembangan menurut Piaget juga ada intensi dan konsekuensi. Kemudian ada hukuman expiatoris dan reciprocal. Kemudian juga ada yang disebut dengan equality, dan equity. Nah, itulah teori-teori tentang moral dan karakter. Kemudian nilai-nilai karakter apa yang harus ditanamkan kepada manusia dini? Nah, menurut regulasi pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Perpres, kemudian ada Permen, dan bahkan nanti tertuang juga lebih jelas dan lebih teknis dalam Permendikbud berkaitan dengan kurikulum PAUD. Nilai-nilai yang harus diajarkan itu diantaranya ada nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri,
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, peduli sosial, bertanggung jawab, dan sebagainya. Nah, dan ini juga sangat sejalan dengan nilai-nilai karakter yang ada dalam ajaran Islam. Nah, untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang ada dalam ajaran Islam, tentunya kita dapat mempelajari atau mengetahui dengan cara memahami Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, sehingga kalau ingin tahu pendidikan karakter untuk anak usia dini berdasarkan Al-Quran, ya kalau Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tapi saya di sini hanya mengambil dari konsepsi Luqmanul Hakim yang terdapat dalam Quran surat Luqman 12 sampai 19. Itu surat ke-31. Nah, apa yang harus diajarkan kepada anak usia dini? Nah, yang pertama cinta, ketaatan, loyalitas, kemudian sikap hormat, berterima kasih dan sikap kritis, sikap tanggung jawab dan rasa ingin tahu yang tinggi, sikap disiplin, berani dan sabar, sikap peduli kepada sesama, dan hidup bersahaja serta memiliki sopan santun. Oke, nah, kemudian untuk selanjutnya adalah berkaitan dengan asesmen pendidikan atau dari perspektif pendidikan karakter. Yang pertama yang harus kita tahu atau yang harus kita lihat adalah tentang kurikulum PAUD itu sendiri. Nah, kalau kita pelajari kurikulum PAUD sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan usia dini. Di situ ada 4 kompetensi inti. Nah, dari 4 kompetensi inti ini kemudian dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Nah, pada setiap kompetensi inti dan kompetensi dasar dan jabarannya kompetensi dasar itu selalu memunculkan nilai-nilai karakter yang ingin dicapai atau yang ingin disampaikan kepada anak usia dini. Nah, makanya untuk memastikan bahwa kompetensi inti dan kompetensi ini tercapai, maka perlu adanya sebuah asesmen. Nah, apa itu asesmen? Nah, asesmen itu sendiri banyak sekali pendapat. Nah, tetapi di sini saya secara langsung bahwa asesmen itu sendiri adalah sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan, metode dan instrumen pendidikan lainnya oleh suatu lembaga atau organisasi dan institusi resmi yang menyelenggarakan aktivitas tertentu. Itu disebut dengan asesmen. Nah, dalam asesmen dari perspektif pendidikan karakter ini kita tidak bisa hanya dari satu perspektif, tapi harus dilihat dari 2 perspektif. Yang pertama adalah perspektif siswa itu sendiri, sehingga dapat kita bisa menilai lembaga PAUD, bagaimana lembaga ini memberikan pendidikan pengajaran kepada siswa. Nah, dan yang kedua dari perspektif lingkungan, untuk menilai peluang dan kesempatan belajar kepada anak yang diberikan oleh lingkungan. Sehingga tugas guru PAUD adalah menyeimbangkan penilaian dari kedua perspektif ini, dan ini adalah tantangan bagi para guru PAUD. Pedoman untuk praktik asesmen pendidikan moral atau karakter pada anak usia dini menurut Swart dan Sen haruslah berdasarkan 4 prinsip. Yang pertama, guru terlibat dalam penilaian praktik kebijaksanaan praktis dengan mengakui bahwa penilaian itu kontekstual. Nah, penilaian harus sadar dan peka terhadap kekhasan individu yang terlibat dan pengaturan di mana pembelajaran terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak adalah peserta aktif dalam perencanaan dan pengumpulan informasi penilaian. Fokusnya adalah pada lembaga PAUD sebagai peserta didik dan partisipasi mereka sebagai mitra dalam dialog
tentang pembelajaran dan penilaian. Kemudian dokumen penilaian pembelajaran anak-anak dari perspektif anak-anak dan orang dewasa menggunakan berbagai metode dan sumber. Nah, kemudian ada komunikasi antara sekolah dan rumah adalah bagian penting dari penilaian itu sendiri. Kemudian yang keempat, penilaian mendokumentasikan pengetahuan dan prestasi anak dan kebebasan serta peluang yang diberikan lingkungan kepada mereka dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu saya kira. Nah, kemudian instrumen asesmen pendidikan karakter. Nah, ini kita lihat bahwa penilaian itu kan ada prinsipnya sebagaimana tertuang dalam Permendikbud. Nah, itu prinsip dalam asesmen itu menilai itu satu, mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, kemudian juga menyeluruh dan bermakna. Adapun lingkup penilaian yaitu menyeluruh pada aspek pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dalam hal ini kita akan fokus pada penilaian aspek moral atau pendidikan karakter. Nah, ini untuk selanjutnya, untuk melakukan asesmen pada anak usia dini dilakukan dengan tahapan pertama kegiatan pengamatan atau observing, kemudian pencatatan recording, dan pendokumentasian documenting. Nah, kemudian pengamatan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik pengamatan. Nah, hasil pengamatan ini kemudian dianalisis. Kemudian dianalisis meliputi tingkat perkembangan, kelebihan, kelemahan, serta kebutuhan anak untuk kelanjutan perkembangannya. Nah, teknik dan instrumen yang digunakan dalam penilaian bagi anak usia dini sebagaimana dalam Permendikbud itu ada sampai 7. Pertama ada pengamatan observasi, percakapan, penugasan, unjuk kerja, penilaian hasil karya, dan portofolio. Tetapi yang ada di lapangan yang sering kita dilakukan adalah 3. Pertama yaitu catatan hasil karya anak, yaitu buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak. Misalkan lukisan, lipatan, hasil kolase, hasil guntingan, tulisan, coretan, yang lain-lain. Nah, karakter yang dapat dinilai diantaranya karakter bekerja keras, kreatif, mandiri, dan karakter terkait lainnya. Nah, itu jadi dalam menilai moral, mengasesmen moral dan pendidikan karakter bisa salah satunya dengan catatan hasil karya anak atau berdasarkan unjuk kerja. Nah, di situ di makalah sudah disampaikan bagaimana bentuk, format, penilaian unjuk kerja. Nah, kemudian yang kedua ada catatan anekdot, yaitu untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan, dan apa yang dikatakan anak. Nah, catatan anekdot ini sebagai jurnal kegiatan harian mencatat kegiatan anak selama melakukan kegiatan setiap harinya mulai dia datang sampai anak pulang. Nah, kemudian yang ketiga ada checklist skala capaian atau rating scale, yaitu checklist skala capaian perkembangan yang diturunkan dari rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang memuat indikator pencapaian perkembangan anak yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini. Jadi penilaian dilakukan mulai dari anak datang sampai selama proses pembelajaran, saat istirahat, sampai anak pulang. Nah, kemudian hasil karya anak, anekdot, catatan anekdot, ataupun rating scale itu kemudian dikumpulkan menjadi sebuah portofolio tumbuh kembang anak. Dan inilah yang akan menjadi data dan dasar program pengembangan anak ke depan, serta sebagai bahan untuk komunikasi dan pelaporan kepada orang tua. Jadi itulah upaya-upaya atau instrumen yang dapat digunakan dalam asesmen pembelajaran moral dan pendidikan karakter. Baik, Ibu dosen yang saya hormati dan kawan-kawan mahasiswa,
dari Pak Udi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa asesmen pendidikan karakter itu tidak bisa hanya dari satu perspektif saja. Misalkan hanya melihat perspektif anak saja, tidak. Anak ketika ada di lembaga dia, tapi harus juga dilihat dari perspektif lingkungan di mana anak berinteraksi atau bermain. Nah, kemudian tadi bahwa ada 3 yang biasa digunakan di lembaga pendidikan anak usia dini untuk mengasesmen dalam hal moral atau pendidikan karakter, yaitu dari unjuk kerja atau hasil karya anak. Kita lihat, kita nilai, di situ kita melihat bagaimana karakter anak. Kemudian yang kedua juga dari catatan anekdot keseharian anak, dan yang ketiga adalah dari rating scale yang merupakan turunan dari RPPH, dan RPPH itu sendiri tentunya turunan dari RPPM, Prosem, dan Protap tentunya. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu dosen, teman-teman dan keluarga semuanya selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.